Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Saat ini kita telah terhubung dengan ekonom Afiliani. Mbak Afi, selamat pagi. Iya, pagi. Mbak Afi, kita bicara mengenai pemilu damai ekonomi kondusif nih. Mbak Afi, kalau kita cermati dari beberapa indikator, ISG pada hari Kamis melonjak 87,3 poin, rupiah juga menguat 50 poin. Ini pandangan dari Mbak Afi seperti apa nih, Pak? Ya, saya melihat sebenarnya ya, kalau dari sisi investor, itu melihat Indonesia ini seramai-ramainya pemilu, tetapi mereka melihat tidak terjadi hal-hal yang negatif gitu, sehingga mereka langsung merespon positif apapun hasilnya ya. Dan mereka juga menunggu apa yang akan dilakukan pemerintah dari sisi nanti kebijakan gitu. Tetapi respon positif itu kalau saya lihat sebelum pencoblosan pun kalau saya lihat itu bukan hanya indeks ya, tapi kepemilikan asing di surat utang kita juga meningkat gitu. Artinya bahwa mereka tidak menakutkan dari sisi pemilu ini gitu. Nah, ini harus kita respon secara positif supaya jangan sampai nanti ada berita-berita negatif mereka keluar lagi gitu ya. Jadi artinya di sini kan ini sampai Oktober siapapun pemenangnya kan, ya kan. Nah, itu harus menjaga bagaimana kebijakan-kebijakan itu harus bersifat sustain ya, kemudian bagaimana sifatnya dari investasi itu memberikan berbagai hal atau implementasi dari kebijakan yang sudah ada. Jadi sebenarnya kita kebijakannya udah banyak, tinggal bagaimana mengimplementasikan dari berbagai kebijakan itu gitu. Jadi respon positif ini harus kita kita sikapi semua pihak agar bisa menjaga, karena kalau enggak nanti bisa terjadi reversal kan gitu. Oke, Mbak Afi, ini kan kita semua masih menunggu hasil dari KPU dan ada juga Betul. pihak dari 02 yang mungkin keberatan begitu ya dengan hasil quick count gitu. Nah, ini kira-kira bakal ada pengaruhnya tidak sih dengan kondisi ekonomi kita ke depannya? Paling tidak sampai 22 Mei pengumuman KPU. Kalau saya lihat dari respon investor sendiri sih tidak ada ya. Artinya mereka apapun hasilnya itu mereka melihat adalah pemilu damai gitu ya. Itu terlihat dari kemarin kan. Dari kemarin kan sebenarnya sudah terjadi ya antara quick count dengan realnya gitu ya. Jadi saya melihatnya investor sendiri tidak mempeributkan ini nanti hasil KPU 22 Mei. Oleh karena itu saat ini harus dijaga bagaimana sampai dengan 22 Mei ini tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Jadi di sini memang dibutuhkan semua pihak untuk menjaga ekonomi kita yang sudah mendapat respon positif dari para investor begitu. Tapi potensi people power itu kan ada ancamannya nih, Mbak Afi. Nah, ini diperhatikan juga tidak sih sama investor? Saya lihat enggak ya, kalau mereka perhatikan harusnya kemarin indeksnya nggak naik. Harusnya indeksnya nggak naik karena mereka nggak melihat hal itu, dan biasanya orang Indonesia itu kan ngomong gitu ya, ngomongnya aja, tapi dalam implementasinya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu memang di sini faktor keamanan perlu dijaga. Jangan sampai isu-isu ini membuat yang belum tentu terjadi, tetapi isu itu menjadi hal yang negatif yang membuat orang itu berpersepsi. Jadi yang bahaya itu justru persepsi gitu. Oleh karena itu persepsi itulah yang harus dijaga gitu. Mbak Afi, terakhir singkat saja, ini supaya ekonomi kita ini keluar lebih tinggi dari 5%. Ini kedepannya ini yang harus diperhatikan seperti apa, Mbak? Ya, kalau menurut saya sih mungkin kalau di atas 5% tuh nggak mudah ya. Karena kita satu membutuhkan dana yang besar, dan biasanya kalau ekonomi tumbuh di atas 5% tuh biasanya defisit daripada current account itu juga biasanya tinggi gitu ya. Oleh karena itu memang menurut saya lebih bagus pertumbuhan itu adalah sustain tetapi lebih berkualitas. Ya, lebih berkualitas itu artinya bisa menciptakan lapangan kerja, bisa menambah nilai tambah gitu. Baik, Mbak Afi, terima kasih telah bergabung sama kami di Editorial Indonesia. Selamat pagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, di segmen ini kita akan mulai menerima penelpon dari Anda. Kita akan sapa dulu penelpon pertama kita dari Surakarta, ada Pak Bambang. Pak Bambang, selamat pagi. Pak Bambang, selamat pagi. Baik, kita langsung beralih ke Pak Edward dari Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi media Indonesia. Dengan wajah cerah kita menyongsong masa depan yang lebih baik. Kita apresiasi hasil pemilu yang sudah terlaksana 2 hari yang lalu. Kita beri penghargaan seluruh bangsa Indonesia karena telah melaksanakan haknya dengan baik tanpa ada kericuhan. Dengan segala kekurangannya juga kita apresiasi kepada penyelenggara pengaman pemilu.
Seluruh Bank Indonesia berpesta pora. Tapi ada yang perlu diperhatikan. Satu, bahwa tidak ada pemenang pemilu sampai saat ini. Pemenang pemilu baru ada pada tanggal 2. Ya harus kita sepakati. Sehingga tidak ada deklarasi, tidak ada yang memprovokasi, tidak ada yang akan membuat anarkis atau keonaran. Itu harus kita sadari. Apalagi kalau sudah mendeklarasikan dirinya sebagai seorang patriot. Patriot itu pasti membela kebenaran dan punya jiwa satria. Seorang satria itu menang tidak jumawa, kalah legowo. Itulah jiwa seorang satria. Nah, kita harapkan ini terjadi kepada kedua paslon. Menang tidak jumawa, kalah dengan legowo. Bangsa Indonesia berharap dengan amannya hasil pemilu ini, nanti kepercayaan luar negeri melihat penyelenggaraan pemilu yang demikian kompleksitasnya tinggi sekali itu dapat terlaksana dengan baik. Mereka lebih percaya, lebih menjamin mereka untuk berinvestasi di Indonesia. Otomatis akan membawa dampak domino bahwa ekonomi Indonesia akan meningkat. Kita harapkan begitu, karena kita berharap Indonesia semakin maju, bangsa Indonesia semakin cerdas menilai mana yang terbaik untuk bangsa ini. Mudah-mudahan Indonesia lebih maju dan aman dan tentram selanjutnya. Makasih. Terima kasih Pak Edward. Kita kembali ke Pak Bambang dari Surakarta. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV dan selamat pagi rakyat Indonesia. Pagi, silakan Pak Bambang. Ya, alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pesta demokrasi rakyat Indonesia dalam pemilu Pilpres dan Pileg 2019 ini telah berjalan sukses dan damai, sehingga ekonomi kita kondusif seperti yang disampaikan Mbak Afiliani tadi. Kalau saya menilai lagi, ekonomi masyarakat ini pun sekarang ini juga semakin menggeliat. Ini seiring dengan liburan panjang ini. Nah, jadi kita juga ikut merasakan karena apa? Ini pemilu ini benar-benar damai sehingga masyarakat ini nyaman, dan oleh karena juga berkait dengan para investor ini juga sangat nyaman sekali kondisi sekarang ini. Kemudian begini, pemilu Pileg dan Pilpres ini kan pemilu serentak pertama di Indonesia, di mana ini juga menguras energi, pikiran, kemudian biaya yang tinggi hingga 25 triliun. Nah, oleh karena itu dengan sukses ini kita juga harus mengapresiasi yang pertama kepada rakyat Indonesia sebagai pemilih, kemudian kepada KPU, kemudian TNI, Polri, dan juga Kemendagri. Karena apa? Ini nanti mereka juga masih bekerja sampai 1 bulan ke depan. Ini kan masih dalam penghitungan sampai nanti untuk penetapan dari KPU. Kemudian begini, saya juga mengucapkan selamat kepada rakyat Indonesia bahwa dari exit poll dan juga quick count telah diketahui Pilpres dimenangkan oleh pasangan 01 Jokowi Amin dengan nilai telak yaitu 55%. Kemudian partai politik pun juga bisa diketahui untuk urutan pertama PDIP, terus kemudian juga Gerindra dan Golkar. Nah, tetapi kita semua juga menunggu dengan sabar, tidak usah kemerungsung sampai nanti penghitungan oleh KPU ini selesai dan ditetapkan. Nah, saya melihat Pak Jokowi ini walaupun sudah mendapat ucapan selamat atas kemenangannya dari tokoh-tokoh dunia atau pemimpin negara lain, beliau dan tenang, tidak keburu-buru kemudian deklarasi saya pemenangnya dan lain sebagainya. Tetapi yang itu hanya dengan survei internal kemudian mendeklarasikan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Lah kalau dihitung secara internal mungkin Pak Jokowi ini nilainya malah mungkin 70% ini saya lihat. Apalagi dari survei saya. Lah ini jadi survei yang pantas untuk menjadi tolok ukur. Ini kan mestinya ada, jangan sampai semua survei terus kemudian dijadikan istilahnya alasan untuk mendeklar kayak gitu. Kemudian begini, terima kasih Pak Bambang. Ya, kami sudah menangkap poinnya, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih. Pemirsa dan komandan, kita akan mulai membahas usai jeda berikut ini. Kita sampai di segmen terakhir editorial Media Indonesia. Pemirsa, Mas Kohar, waktu kita sangat terbatas. Kalau dari 2 penelpon tadi, paling tidak semua berharap tetap berjalan damai dan seharusnya sebenarnya jangan ada yang declare duluan sebetulnya. Iya, ini mestinya kan harapan semua masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena ekonomi kan menjadi sokok guru bagi proses keberlanjutan
Republik ini. Kenapa? Karena dialah yang akan menentukan apakah rakyat ini akan memperoleh kesejahteraan atau tidak. Nah, dengan begitu mestinya semua pihak berkepentingan untuk menjaga suasana kondusif. Kenapa? Karena ada gangguan sedikit saja, jutaan rakyat akan menjadi korbannya. Nah, gangguan apalagi gangguan-gangguan yang tidak perlu, gangguan-gangguan yang sifatnya dari pihak-pihak yang belum tentu juga mereka benar-benar menang kan, belum tentu menang kan. Bahkan menurut quick count kalah gitu loh. Karena itu daripada mengorbankan jutaan rakyat ya sudahlah legowo saja. Legowo saja sambil sabar menunggu. Mungkin siapa tahu ada hal-hal yang berubah, tetapi meskipun itu sangat-sangat tidak, hampir mustahil kan, karena apa yang terjadi selama ini antara quick count dengan real count-nya kan bedanya terpautnya kan hanya di bawah 1%. Kan jadi intinya adalah menjaga Republik ini jauh lebih penting. Modal sosial kita sudah sangat susah untuk memupuknya. Kenapa modal sosial yang sudah kita pupuk sedemikian rupa ini mau kita hancurkan, mau kita gerus? Karena itu kita sepakat bahwa Polri, TNI harus menindak tegas siapapun yang mencoba untuk mengganggu aset negeri yang berharga ini. Karena itu kita percayakan kepada Polri yang mengurus keamanan ini dibantu oleh TNI untuk menjaga suasana agar sampai nanti kita bisa selamat, pemilu betul-betul damai dan hasilnya bisa kita saksikan nanti 22 Mei. Kita tunggu bersama, Mas Kohar. Kita harus sama-sama bersabar dan tidak melakukan hal-hal yang provokatif. Terima kasih, Mas Kohar, telah bergabung sama kami di Editorial Media Indonesia pada pagi hari ini. Pemirsa, pasar memberikan reaksi positif atas hasil pemilu dan reaksi pasar tidak pernah membohongi. Jangan sampai ia dikoyak dengan tindakan anarkis dan inkonstitusional yang merusak persatuan dan persaudaraan. Terima kasih Anda telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.